Great. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita punya narasumber ya dari Jakarta, Pak Ferry Setiawan ya. Jadi hari ini tema mujizat kesembuhan menyapa kehidupan baru dari Pak Ferry Setiawan ya. Sahabat Kompak Siang, pernahkah Anda mengalami satu momen yang membuat seluruh arah hidup Anda berubah? Ada sebuah kata bijak yang berkata ya, one moment can change everything. Satu momen bisa mengubah segalanya. Wow, keren ya. Bagaimana satu momen bisa mengubah segalanya? Itulah yang dialami narasumber kita hari ini, Pak Ferry Setiawan. Anak bungsu dari 5 bersaudara, lahir di keluarga muslim yang taat. Semua kakak-kakaknya ya tidak percaya siapa Yesus ya, sampai suatu hari suatu peristiwa ya yang mengejutkan terjadi. Sang kakak dengan kondisi keracunan obat pulang ke rumah Pak Ferry dan berkata, jika saya meninggal tolong makamkan saya secara Kristen. Oh, bagi Pak Ferry ini bukan hanya sebuah kalimat yang mengejutkan ya enggak, tapi sebuah pintu awal bagaimana Tuhan sedang bekerja. Wow, keren gak? Ya. Ya, dari situlah Pak Ferry mulai sering mengantar kakaknya ya. Mengantar kakaknya kemana? Ke gereja ya, mendengar firman ya. Pak Ferry walaupun awalnya hanya sebagai supir setia, nganter kan ya, setia keluarga ya, tapi bukankah Tuhan bisa memakai hal yang sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya enggak? Ada ungkapan indah dalam bahasa Inggris, God turns the ordinary into extraordinary ya. Tuhan sanggup mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Mujizat pun terjadi. Kakaknya yang tidak ada satupun ya mendoakan untuk disembuhkan ya, dari keracunan obat. Dan mujizat itu bukan hanya menyentuh sang kakak, tapi juga membuka mata hati dari Ferry Setiawan hingga ia menemukan kehidupan baru di dalam Kristus. Jadi jangan kemana-mana, ikuti podcast ini sampai selesai, karena Anda akan menyaksikan bagaimana Roh Kudus bekerja bukan hanya dalam kesembuhan, tapi juga dalam perubahan hidup seorang Ferry Setiawan. The Holy Spirit transform life. Roh Kuduslah yang mengubah kehidupan, dan kehidupan ini betul-betul mengubah ya. Teman-teman, saya percaya sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita buka dalam doa. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, bersyukur kami Tuhan masih diberi kesempatan untuk bisa bangun pagi hari. Ada banyak orang yang tidak bisa bangun karena penyakit, tapi kami hari ini semua bisa bangun sehingga kami boleh dapat kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau Bapa. Saat ini kami semua ada di virtual Zoom. Berkati kami yang ada hadir maupun yang belum hadir di virtual Zoom, juga teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel. Kiranya Engkau berkati mereka juga. Saya percaya biarlah kesaksian yang dialami oleh Pak Ferry Setiawan bisa menginspirasi kita semua, bisa menjadi berkat bagi. Biarlah berbicaralah Roh Kudus lewat kata-kata dari Pak Ferry, sehingga apapun yang disampaikan biarlah Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, teman-teman, hari ini ya luar biasa ya. Tuhan sudah pakai Pak Ferry ya. Dan himbauan saya ajarkan pada sahabat-sahabat mereka yang berkomentar di kolom komentar di YouTube channel ya. Saya perhatikan di YouTube channel ini ada lumayan banyak orang yang sudah bergabung. Jangan-jangan teman-temannya Pak Ferry di Meruya mungkin. Ya, himbauan dan ajakan kepada sahabat yang berkomentar di kolom komentar di YouTube channel, mari kita berkomentar dengan baik dan sopan ya. Teman-teman perhatikan baik-baik dari kesaksian ini di podcast ini, kita semua akan banyak belajar
kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan termotivasi. Terkadang kita manusia mudah menyerah jika kita melewati proses jatuhan, ya. Alright, terima kasih Pak Ferry Setiawan yang sudah mau memberikan waktu untuk sharing kesaksian pribadinya di mana dia mengalami Kristus secara pribadi. Disinilah kita bisa berbagi, bisa sharing bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi, bagaimana mengalami proses Tuhan, pembentukan yang pastinya tidak mudah. Ya, karena Pak Ferry satu-satunya dari keluarga Muslim yang percaya waktu itu, ya, dengan kakaknya waktu itu. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Oke, sebentar ya Pak Ferry, saya berikan masuk ke layar utama. Spotlight for everyone. Oke, Pak Ferry sudah masuk. Biar saya dampingi saja ya. Saya sebagai pendamping saja sebelahnya Pak Ferry. Alright, teman-teman, Pak Ferry, saya sudah kasih layar. Teman-teman, ya, Pak Ferry bisa mulai ceritakan dengan singkat ya tentang keluarga, asal, berapa saudara kandung, yang tahu kan baru saya, Pak. Ya, teman-teman yang di YouTube belum kenal ya, mungkin ya. Ada banyak, sudah mulai banyak. Ya, saya cerita secara singkat aja. Apa kegiatan Pak Ferry sehari-hari, bekerja atau usaha sendiri atau pensiun atau apalah. Alright, teman-teman, tetaplah bersama kami, tetap stay tune. Narasumber Pak Ferry Setiawan. Kalau mau dengerin podcast Kompak siang ini, sini dengerin baik-baik. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak siang bicara. Time start now. Let's begin. Silakan Pak. Ya, buka mikrofonnya Pak. Mikrofonnya masih terkunci. Tutup. Ya, shalom. Ya, selamat siang. Oke, very good. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Amin. Karena kebaikan Tuhan kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Jadi saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya ini 5 bersaudara, saya anak paling kecil, orang tua militer. Saya ya dari latar belakang, ya dari seberang ya, bisa dikatakan dari seberang. Ya. Saya tidak pernah kepikiran kalau saya bisa jadi pengikut Tuhan yang taat dan setia. Ternyata ikut Tuhan itu yang taat dan setia tidak ada istilah ruginya, Pak. Oke. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak ada istilah rugi. Bahkan kita punya harapan, punya kehidupan kekal. Ya. Jadi banyak pengalaman saya tahun 2014 tepatnya. Ya Pak, bentar Pak, sebelum ke jauh, teman-teman belum tahu nih. Pak Ferry kan anak bungsu dari 5 bersaudara. Bagaimana yang 4 orang masih menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan atau sudah menjadi Oh, sudah ikut. Cerita, pelan-pelan Pak, pelan-pelan supaya runut ya. Jadi yang di YouTube channel sedang bertanya-tanya nih, kok langsung ke tema. Jangan dulu, pelan-pelan. Ya, silakan. Iya, dasarnya mereka sudah lebih dahulu dari saya mengenal Tuhan. Oh. Ya, saya bisa dikatakan belakangan, Pak. Oh, belakangan. Yang 4 sudah ya? Iya, sudah. Siapa Pak yang nginjilin mereka? Siapa? Ya, intinya mereka ada yang ya? Menginjil. Oh ya, oke. Saya menginjilin. Jadi yang 4 orang kakak-kakak masih ada di Jakarta sekarang atau bagaimana Pak? Bisa cerita? Yang ada masih ada 2 orang. Oh, yang lainnya sudah menghadap Bapak di surga? Ya, sudah pulang ke rumah Bapak. Pulang ke rumah Bapak. Tinggal 2 ya? Tinggal 2. Jadi bertiga sama saya jadinya. Oh, bertiga. Oke, sama adik apa? Yang kakak yang
keracunan obat sudah dipanggil juga ya? Iya, sudah, sudah. Oke, jadi tinggal tiga sama Pak Ferry sekarang ya? Ada di Jakarta, Iya, betul? ada di Oke, daerah Jakarta Barat juga sama. sama. Oke. Biasanya Pak, ini orang-orang pasti bertanya, keluarga militer, kenapa Pak Ferry sebagai anaknya tidak menuruti darah militer? Kenapa Pak? Silakan. Bukannya tidak mengikuti, tapi pernah coba tapi gagal. Oh, Karena dulu kenapa gagal Pak? Kurang kurang berat badannya atau terlalu kurus atau gimana? Bisa cerita Pak? Cerita ya, rileks gagalnya ya. Ah. karena kita dulu masa-masa SMA, sekolah saya itu doyannya berkelahi, Pak. Oh, iya iya berkelahi. Wah, hebat dong kalau masuk di apa? Tentara kan berani, ya enggak? Bagaimana? Iya, dulu saya kan nih mantan atlet ya. Saya atlet taekwondo. Wow, nah ini dia. Ini teman-teman, disinilah narasumber pertama kali atlet taekwondo. Ya, apa? Dalam level PON atau level Asian? SEA Games SEA Games. Asia, Wah, Pak. Asia, keren. Oke, oke. Bisa ceritakan Saya kenapa? sabuk hitam, Ah, penyandang sabuk hitam dan 5. oh, wow, keren nih. Dan hitam ya. Ya, 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 ya. Kenapa enggak coba militer? Kan bapaknya militer. Pasti ada surat sakti lah. Kenapa? Apa memang enggak suka dengan militer? Sudah kita coba dulu waktu masa saya SMA. Kebetulan lagi Hmm. itu Pak Sarwoedi pernah jadi ketua taekwondo saya dulu, Pak Ah iya, Sarwoedi. betul ya itu. Ketua Dulu Taekwondo kebetulan Indonesia itu. Pak Ya. Sarwoedi itu dulu ketua BP7, ketua taekwondo juga. Oke. Lalu Ya, jadi kita ada ini ya, ada kesempatan untuk masuk ke Akmil saat itu. oh, Tapi oke. ya Tuhan berkehendak lain. Kita gagal gara-gara ya kenakalan teman-teman juga kerjaannya berantem. Jadi Oh, oke. di dalam masa pendidikan kan tidak boleh kita berantem atau apa. Ah iyalah. Betul. Pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh kita lakukan. Oke. Aturan-aturan yang harus ditaati dilanggar nggak boleh. Iya, Karena iya. militer itu Oke. kan disiplin, Pak. Gitu. Oke. Setelah SMA kemana Pak? Apa sempat kuliah? Saya tidak kuliah, Pak. Tidak Saya kuliah. bekerja. Bekerja ya langsung ya. Oke, terjun di Bekerja sambil saya jadi atlet, jadi atlet pelatih, menjadi taekwondo pelatih. ya. Oh, pelatih. Ya. Ya, Pak, bisa ceritakan apa hal yang paling berkesan ya dari masa muda Bapak sebelum mengenal Kristus? Ah, bisa ceritakan kepada teman-teman semuanya. Ya, silakan. Kalau berkesan ya berkesan yang negatif ya, Pak. Jadi Oh, ada. Negatif itu ya yang berantem itu ya. senang-senang sama teman-teman, kumpul-kumpul, ya itu. Oke. Tapi tidak mempunyai suatu harapan. Oke. Ya. Beda saat saya terima Tuhan. Hmm. Ya, saya punya harapan. Seringkali saat-saat saya kesendirian, saya merenung, bagaimana kalau saya mati ini, saya meninggal, di mana saya tempatnya. Oke, oke. Nah, Ya, jadi udah mulai mikir itu ya. selalu diburu dengan pikiran-pikiran seperti itu. Akhirnya saya ambil keputusan sejak kakak saya keracunan obat, saya suka nganter, mulai saya ya tersentuh hati saya. Artinya ya Tuhan langsung, Pak, yang Oke. membimbing saya. Tidak ada yang membimbing saya, tapi Tuhan langsung. Ya, Tuhan ya, itu kan bisa pakai Tuhan bisa pakai khotbah di gereja itu kan, ya enggak? Eh, Ya kan? Ya eh, Tuhan kan tidak bisa tidak ada audible, oi very good. Kan enggak begitu Pak. Dia pakai kepanjangan tangan pendeta yang khotbah di gereja, iya, ya enggak?
dia bisa pakai itu kakaknya Pak Ferry, keracunan obat kan itu. Maksudnya itu kan? Ya, saya paham. Alright. Kan lebih duluan kakak-kakak Pak Ferry yang terima Yesus. Apa komentar Pak Ferry waktu itu? Waktu kakaknya terima Yesus duluan. Ini cerita dulu, bertanya ke. Apa yang ada di dalam pikiran Pak Ferry? Waktu kan kakak-kakaknya duluan terima Yesus kan, betul? Ya artinya gini Pak, Nah, kakak saya memang terima Tuhan tapi saya tidak mengetahuinya. Ya, mengetahuinya sejak dia di tempat saya setelah ragu-ragu rohani. Nah, itu saya mulai tahu. Ya, dasarnya ya masing-masing lah mereka. Gitu. Ya, tahu-taunya ya setelah mereka setelah ragu rohani, bahkan dia banyak baca Alkitab, bahkan dia rajin sekali. Oh. Gitu. Jadi Pak Ferry melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kakak-kakaknya sudah mulai setel lagu rohani, itu lagu kafir lah istilahnya, betul ya waktu itu kan? Lagu kafir, baca-baca Alkitab banyak dipalsukan, begitu kan? Pikirannya Pak Ferry waktu itu kan, biasa kan? Ya, oke. Waktu ada komentar dipalsukan kata yang ngomong, Pak. Hah? Ada komentar apa? Kata yang ngomong. Kakak saya tapi percaya sesungguhnya kan Alkitab yang dipalsukan. Ada percaya gitu gak? Ada pikiran begitu gak? Kan begitu? Nggak ada, saya nggak percaya ya? saya. Oh, percaya. Nah, omongan kosong itu omongan kosong, Nah, Pak. itu kan yang terjadi. Saat ini yang terjadi kan begini, umat negeri Konoha sana. Kan begitu. Alkitab dipalsukan. Yesus manusia jadi Tuhan, kan begitu. Kan itu biasa. Sekarang kan pertanyaannya gini, kalau dikatakan dipalsukan, siapa yang malsukan? Nah, dia nggak mau tahu, Pak, dia. Itu masalahnya. Dia nggak mau tahu. Iya. Kalau nggak mau tahu berarti yang ngomong juga nggak tahu. Jangan ngomong. Itu yang terjadi, Pak. Nah, itu yang terjadi, kita fakta, Pak. Faktanya itu yang terjadi kan. Nah, itu banyak dipercaya. Ya, oke, lupakan itu ya. Oke, waktu itu kakak-kakak sudah terima Yesus. Bagaimana dengan orang tua, Bapak Ibu? Orang tua saya waktu saya sudah terima juga? Tuhan ya. Orang tua saya sudah Kristen. Oh, jadi duluan berarti orang tua ya? Ya, beliau kan sudah pulang duluan ke rumah Bapak. Ya, maksud saya sebelum itu kan kakak-kakaknya sudah menerima. Waktu itu Bapak sama Ibu bagaimana? Apakah sudah terima? Ya, ibu saya sudah duluan, sudah duluan. Karena dia bergaul sama teman-temannya, ya teman-temannya yang merekrut, Pak. Oh, iya. Teman-temannya merekrut sehingga Ibu sudah duluan mengenal Kristus. Betul begitu? Iya. Habis itu Bapak? Iya. Sama juga teman-temannya juga itu. Teman-temannya yang merekrut. Apakah nggak ada komentar dari anak-anak? Loh, Pak, kok jadi kafir? Nggak ada pertanyaan gitu lah. Kan biasa itu, Pak. Pertanyaan itu biasa. Tidak ada. Malah pada mendukung karena itu nilainya kan positif, Pak. Nilai positif kan untuk kita, Pak. Untuk mereka itu negatif, Pak. Itu masalahnya. Iya nggak? Positif kan menurut kita, Pak. Karena gini, Pak. Untuk mereka yang nilainya negatif buat kita, karena apa? Otaknya yang negatif juga. Iya, menurut kita. Itu menurut kita, Pak. Menurut dia benar itu. Itu masalahnya. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Waktu Pak Ferry mengantar kakaknya yang keracunan obat, ibadah, lalu apa yang terkesan Pak Ferry dengan firman-firmannya yang ternyata kena di hati itu? Saat itu saya cuma mengantar, puji-pujian, duduk bangun. Ya, bertepuk tangan gitu ya. Ya. Terus pas pulang, mujizat terjadi. Semua yang bengkak-bengkak itu jadi kempes.
bahkan Oh, sembuh, bukan hanya sembuh. Kempes, ya, bukan hanya kempesan kempes tapi tapi sembuh. sembuh. Di Nah, situ Pak Ferry merasa heran gitu ya, takjub ya. Wah, ini disembuhkan. ya, saya Bukan nilainya didoakan gini, kan? nilainya Hanya hanya ibadah. nilainya buat saya luar biasa, Pak. Artinya Ya, ya, gini, ya. Oke. nggak perlu ada yang doain, nggak perlu ada yang doain, Tahu-tahu cuman sembuh. duduk di bangku gereja sembuh. Oh, iya, 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 iya. Oke. Adakah firman Tuhan yang ada di hati Pak Ferry waktu itu? Apa? Ada firman Yohanes apa? 14 ayat 6, Pak. Yohanes 14 ayat 6. Oke, teman-teman, ada yang ingat Yohanes 14 ayat 6? Ayo, ayo. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup. Luar biasa Ibu Feni Kumala. Keren, 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 keren. Ya, ya, ya. Yohanes 14 ayat 6 ini ayat favorit lah ya. Nggak boleh lupa, ya enggak? Yohanes 14 ayat 6, ya toh? Menarik ya, kata Yesus ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dan ada dannya loh ya. Bukan akulah jalan kebenaran hidup, bukan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, ya tidak ada dibilang ya. Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa? Tahu sendiri kan? Nggak ada lain-lain. Ya, Yesus. Nggak ada orang lain, nggak ada. Yesus saja, ya. Ya. Karena teruskan ya. Kalau di ayat 7-nya kan sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, luar biasa ya. Ya, Yohanes 14 ayat 6 itu yang menginspirasi Pak Ferry ya hari itu ya. Nah, waktu mendengar itu apa yang Pak Ferry lakukan? Apakah langsung bicara sama Pak Pendeta? Oh, Pak Pendeta, saya ingin juga menjadi pengikut Kristus, atau ada selang waktu baru Pak Ferry Jadi gini, konsultasi Pak, sama? saya Silakan. ini saya ini sifatnya pribadi. Saya tidak minta pendapat pendeta. Oke. Saya cuma saya cuman berpuasa, saya belajar membaca, dengerin musik di kamar, Oh, oke, saya oke. dengerin khotbah-khotbah di radio. Oh, Nah, itu yang saya lakukan. Cuman saya merenung dengan ayat Yohanes 14 ayat 6 ini dikatakan akulah jalan. hmm. Ya, berarti Yang dia yang selama ini punya jalan. dicari-cari ya, yang selama ini Nah, dicari-cari kan, dia punya betul? jalan. Akulah jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Jalan dan Pak, Berarti di dan berarti di jangan luar dia nggak ada yang benar nggak jalannya, ada benar. ngawur. Ada jalan, tapi nggak benar Pak. Ya itu benar, Iya. setuju. Aduh, Ada jalan, misalkan kau teman-teman yang belum paham percaya. benar tentang kebaikan Tuhan. Dia Ya, jalan malam mana masuknya diskotik, bar kan gitu. Ya. ya, ya. Oke. Lalu, Ada jalannya jalan nggak benar, tapi kalau firman Tuhan katakan akulah jalan kebenaran. Nah, jadi kalau kita ikut Tuhan jalannya jalan benar, udah jalan nah, benar ya. hidup, Oke, hidup lagi Pak. oke, oke. Pak Ferry Akulah baca jalan kebenaran. Alkitab, apa punya Alkitab pada waktu itu, atau Alkitabnya kakak waktu itu? Apa yang terjadi? Saya baca Alkitab saat itu Pak, Dari mana? ngumpet-ngumpet Pak, Oh, yang maksudnya ngumpet-ngumpet. Alkitabnya kakak itu ya, yang keracunan obat itu kah? Iya, saya Ah, ngumpet, saya ngumpet-ngumpet bacanya Pak. Kalau malam udah sepi orang, warga saya udah tidur, baru saya baca. Karena apa? Kalau saya baca disamperin baca apa kamu? Ya, Siapa yang nyamperin? Siapa? ya sama Teman-teman kah? mantan Pak, mantan, Istri kah? mantan ini. Ya mantan. Ah, oh istri waktu itu belum ya, belum terima ya? Memang nggak terima. Sekarang juga nggak mau terima. Oh dia nggak Ya. mau terima. Oke. Bahkan dia Ya. bilang apa? Bahkan dia bilang apa? Saya sampai mampus kadrun aja dia bilang.
Sampai mampus kenapa? Kadrun aja, kadrun gitu. Oh. Oke, oke. Jadi kadrun aja. Oke, ya, ya. Nggak apa-apa. Lalu bacanya malam-malam, ya enggak? Dengerin Iya, dengerin lagu rohani juga malam-malam, betul? iya, Ya, dia sudah tidur kan? Oh, iya. Jadi Pak Ferry merasa sudah menikah tertekan, waktu itu ya? merasa Sudah ya? tidak ada kebebasan, merasa Sudah tidak ada menikah? kebebasan. Oh, Pak Ferry sudah menikah waktu itu? Sudah, saya sudah Oh, punya putra putri waktu itu 3. ya? Bagaimana anak-anak? Atau Pak Ferry mendidik anak-anak secara apa? Ya, sesuai firman Tuhan aja, Pak. Jadi Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. jadi Pak Ferry juga sampaikan juga kebenaran itu. Tidak, saya tidak menyampaikan apa-apa. Saya cuma doa-doa tiap Oh, hari berdoa, mendoakan mereka supaya supaya Tuhan dibukakan mata supaya hatinya Tuhan ya. persatukan anak-anak saya. Oke. Mereka dengan sendirinya masuk masuk Kristen semua. Puji Tuhan, luar Dengan sendirinya. biasa. Kencengin aja, Dok. Iya, 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 iya. Jadi anak-anak ada berapa Pak Ferry? 3, Pak. 3 laki-laki semua kah? Laki 1, perempuan 2. Oh, perempuan Yang laki 2. yang tengah-tengah. Oh, mantap itu. Laki tengah-tengah semuanya sudah menjadi pengikut Kristus, betul? Iya. Walaupun ibunya belum ya. Ya, kita bilang belum lah ya. Iya. Ya, mungkin suatu saat. Ibunya lebih memilih jurang daripada jalan tol, Pak. Iya. Jurang itu menurut kita, Pak. Menurut dia enggak, Pak. Itu susahnya, Pak. Jurang itu kan menurut kita, Pak. Menurut dia enggak, Pak. Tapi oke lah, enggak apa-apa. Ya. Lalu anak-anak masih di rumah ini atau sudah menikah semua, Pak? Yang paling besar sudah menikah, sudah punya anak 2. Jadi saya sudah punya cucu 2. Cucu 2. Ya, tapi yang penting semua Nah, yang sudah. nomor 2, nomor 3 masih sama saya. Oke. Masih Cuman kuliah ya? yang nomor Atau 2 gimana? udah mau selesai sih. Kuliah mau selesai? Ya, dia kuliah Fakultas Hukum dia. Woi, mantap. Betul. Di Oke, ya. di Untar. Dia di Untar kuliahnya. Oh, Taruman Negara, betul? Ya, benar. Ya. Ya, alright Pak Ferry. Nah, Nah, Pak Ferry, waktu Pak Ferry terima Yesus sebagai nah. Tuhan dan Juru Selamat. Lah, kapan Pak Ferry melakukan follow up? Kan enggak sekedar terima, harus perlu metre. Metrenya kan baptisan. Ya, itu baptisan Jadi bagaimana proses? meterainya gini, Pak. Silakan. Saya 2014 saya terima, ya biasalah kalau dari seberang itu kan teraniaya, Pak. Tahun berapa? Ya, 2000? 2014. Oh, 2014. Ya, Kenapa? jadi saya di wisuda, Pak. Di Waktu wisuda itu? artinya gini, Pak. Saya Ah. dicerai. Saya dicerai. Oh, oke, oke, oke. Ya, Dicerai, anak saya sempat dibawa kabur ke Lampung. sama istri kan? Ya, dibawa Oke, lari ke Lampung. ke Lampung. Saya sempat goyang juga, stres berat saya saat itu. Oh, stres, oke. Tapi saya cuma bisa puasa doa. Oke, Nah, Tuhan kasih metre akhirnya. Waktu bulan Februari, oke. saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, sambil saya berpuasa. Saya ingin dong datang ke tanah perjanjianmu. Karena kan saya suka nyanyi kalau malam tuh. Oke, Oh, Yerusalem, oke. kota mulia, Mulia. ku rindu engkau ke sana. Oh iya. Malam saya berdoa, saya bilang Tuhan saya pengen datang ke sana. Paginya saya ketemu saudara di tempat saya olahraga di Puri Bugar, tol Oke. Kebonceruk situ. Ya. Apa yang Malam terjadi? saya berdoa, pagi saya ketemu, ditanya sama saudara saya, bagaimana keadaan kamu? Ya, masih ribut saya bilang. Karena
ibu dari anak-anak saya nggak terima saya berpindah. Ah, iya, iya. Oke. Nah, akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu kamu mau ikut nggak? Kemana? Yerusalem, dia bilang, ke Yerusalem. Wow, keren ya. Jadi, Oke. jadi akhirnya saya berangkat ke Yerusalem. Tapi Oke. saya sempat 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 hampir nggak jadi karena saudara saya bilang itu apa? KTP kamu apa? Saya bilang Muslim. Wah, di sana ketat, dia bilang di sana ketat diperiksa. Oke. Nah, terus saya mau ganti ganti KTP. Oh, Saya urus di kelurahan, nggak dipersulit sulit pak nggak ya? bisa. Nggak Bisa, dipersulit atau apa? dipersulit, Nggak, dipersulit. Alasan dipersulit. macam-macam lah. Ya. Alasannya dari A sampai Z, udah sampai Z balik lagi ke A. Oh, oke. Jadi alasannya seperti itu. Akhirnya Lalu? malamnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan kalau memang diizinkan berangkatkan saya, kalau tidak ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Akhirnya saya pagi ketemu sama saudara saya, nanya dia gimana, bisa nggak diurus KTP kamu? Nggak bisa, saya bilang sulit, saya bilang. Akhirnya kita koordinasi dengan pihak Saron Tour. Oh, oke, tour ya. Oke. Saya koordinasi dengan pihak Saron Tour sama si Pak Dimas. Pak Dimas bilang apa sama saya? Tenang Pak Ferry, dia. Pak Ferry tetap berangkat bisa. Dia. Karena di Israel itu yang dilihat bukannya KTP, tapi paspor. Iya, betul. Bener. KTP nggak laku lah. Iya, Iya, betul. iya. Paspor itu kan tidak tertulis agama apa. Nggak ada. Iya, akhirnya saya berangkat. Saya bingung juga saat itu. Saya mau berangkat, alasannya apa ini? Saya bilang. Hmm. Saat itu saya belum berpisah waktu saya berangkat ke Berlibur Israel. lah. Nah, Berlibur. akhirnya apa? Saudara Holiday. saya ajarin saya, bilang aja tur, Iya, tur ke tour. Australia, tur Berlibur. ke Australia dia bilang gitu. Kok Australia? Nah, Kan Yerusalem. ya, ya disuruh alasannya seperti itu, bilang tur ke Oh, Australia. Australia. Nah, Oke. sama teman-teman fitness. Oke. Akhirnya saya bikin alasan seperti itu, saya akhirnya bisa berangkat ke Untuk Israel. dapat visa ya. Dan Oke. nah, dan saya di stempel di sana Pak, di Sungai Yordan. Keren, keren. Nah, Ya. akhirnya saya dibaptis di sana. Nah, Oke, jadi jadi dibaptis malah di Sungai Yordan ya, sama dengan Yesus ya. iya, Ya, iya bayar baru-baru berapa? Bayar $50 ya? Berapa tuh? 45 45. 45 $45 ya, betul. Oke. Padahal di Indonesia belum dibaptis ya? Belum ya? belum. Belum, Belum. Mbak. Orang Dibaptisnya baru-baru, malah saya masih baru. di Sungai Yordan ya. Nah, Kan ada tapi banyak dong. Di peserta tur kan ada banyak yang dibaptis juga kan? Betul? iya, kita Ya, berangkat saat itu 45 orang. 45 orang. Yang dibaptis dari Muslim banyak Pak? Itu. Ya cuman saya. Oh, oh lainnya sudah Kristen ya, cuman kepingin Yang dibaptis lainnya aja ya, pendeta-pendeta dari daerah kepingin yang dibaptis mereka katanya. nggak mungkin bisa ke sana kalau nggak ada dana kan. Iya, Dan itu semuanya 45 pendeta, 15 orang biasa. Jadi kita berangkat oke. totalnya 65 orang. Oh, 65 yang orang, 15 orang biasa ada yang dari Muslim nggak? Yang dia baptis? Nggak ada. Tinggal Pak Ferry nggak aja. ada. Oh, Nggak tinggal ada. Pak Ferry sendiri ya. Oke, very Nah, good. Ya. Lalu apa yang Pak Ferry rasakan setelah melihat bagaimana tanah ya tanah merasa suci Yerusalem? damai. Ya damai. Saya bisa tahu ini apa, Laut Mati, Masuk ke ini ya, terus kampung naik ke halaman. Bukit Golgota, ada Naik saya Kalvari? ke situ. Puji Naik. Tuhan. Oke, masuk di Ya, kuburan saya kuburan keliling-keliling, Pak. kuburannya Kristus ada? Yang di gua itu Ya, masuk? Enggak, tempat ini saya tempat Kristus makamkannya. ditahan. Oh, Heeh. Terus ya kampung halamannya Nazaret, ya.
Ya, 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 saya senang sekali lah sana. ya, ya. Berapa? 14 hari ya Pak ya? Iya, sekitar segitu. 14 hari. Oke, dengan rombongan. Ya, dari rombong itu satu-satunya Pak Ferry aja yang orang Muslim ya. Iya, iya. Nah, lainnya udah orang percaya lah. Oke, nah Pak Ferry, setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perubahan nyata yang Pak Ferry alami dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Silakan. Ya, perubahannya yang biasanya saya emosional, yang Emosional, biasanya tumbuh saya pendek, ya arogan. toh, tumbuh pendek, Ya, ya ke arogan misalkan taekwondo, ya enggak? misalkan saya bawa Iya, taekwondo misalkan nih, saya bawa urusan mobil di jalan, bahaya nih. Metro Mini misalkan langsung nyalip saya. Itu saya kejar itu saya palangin mobil saya di jalan. Iya, iya, iya. Saya palangin, Setelah, saya turun, ya, turun kau, saya bilang, turun kau, saya bilang. Nah, langsung kita hajar orang itu. oke, ya. Waktu itu Itu salah sebelum satu sebelum contoh. mengenal Kristus kan, betul kan? Iya, Ya, setelah tapi mengenal perubahan itu nyata Pak ya. Jadi oh tidak nyata sekali. tidak Pernah sumbu saya pendek ya, mau pernah saya mengampuni. lagi mau ibadah ke Tangerang, saya hampir ketabrak sama taksi. Kenapa Pak? Ya, taksi itu ngebut, hampir nyerempet. Oh, nyerempet Nah, mobil Pak Ferry kah? cuman saya saat itu cuman, aduh Tuhan ampuni saya bilang. Jangan sampai saya arogan. Saya diam aja, Malah diem saya aja. nggak mau. Biasanya dulu saya kejar, saya samperin. Taekwondonya langsung keluar nanti kalau dulu ya. Oke. Lalu ampuni dia gitu ya. Nah, Ya, ya. Oke. Ya, ya jadi sangat beda lah Pak. nggak Tapi beda. Tuhan proses saya panjang Pak, sampai Betul. saat ini. Tidak mudah. Iya. Ya, ya, ya. Banyak Pak juga Ferry, yang saya alami, mujizat-mujizat yang Tuhan kasih. apa itu? Silakan. Misalkan anak saya yang saya kirim fotonya ke Bapak tuh kena tumor kelenjar getah bening. Oh, Ya iya, kan? iya. Tanggal 15 Oktober saya doa, tanggal 25 Oktober mau dibedah. Tahun berapa Jadi itu? tahun sekitar tahun 2000-an lah Pak. 2000-an ya. Oke. Ya. Jadi saya cuman bilang sama Tuhan apa? Tuhan, apalagi yang harus saya terima? Saya Hmm. ini sudah rata, saya bilang, sudah hancur. Ya, ya, ya. Sekarang anak saya kena tumor kelenjar getah bening. Mau dibedah sama dokter. Saya Hmm. bilang, tolong Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya berpuasa 3 hari. Oh. Terus saya doa, saya ajak ke tukang nasi goreng malam-malam. Saya minta minyak sayur. Saya olesin di lehernya. Minyak apa? Minyak sayur. Minyak sayur, tukang nasi goreng yang bau amis itu, Oh, Pak. oke, oke, Yang oke. bau Ya, amis. ya. Saya doa hanya melalui bilurmu Tuhan. Wow, Tiada yang keren. mustahil bagi Engkau. Yang buta kau bikin melek, yang lumpuh kau bisa bikin berjalan, Jalan. Oke. yang mati kau bangkitkan. Saya minta Amin. anak saya disembuhkan. Pada saat waktunya mau dibedah di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Ya. saya nganter. Masuk ruang bedah, dokternya bilang apa? Apanya yang mau dibedah, dia bilang. Sudah sudah hilang, dia bilang, sudah hilang. Oh, apanya yang mau dibedah gitu. Dia bilang gitu ya. Sudah hilang, benjolannya sudah nggak ada. Oh, dari tampak luar pun kelihatan sudah kempes kah? Atau gimana? Iya, itu kan fotonya lagi tuh saya kirim tuh sama Oh Bapak. iya, iya, itu yang itu. Oke. Ya, ya. Ya. Jadi disembuhkan Tuhan. Ya, Oke, banyak lagi disembuhkan lewat pertolongan-pertolongan minyak sayur yang ya Tuhan dari tukang berikan. nasi goreng ya. Ah, Iya, iya. Oke.
Nah, Ya. terus sempat juga anak saya yang paling besar, dia ngalami depresi berat, akhirnya dia sempat bunuh diri. Akhirnya Tuhan juga tolong. Loh, kenapa bunuh diri, Pak? Kenapa? Ya karena Putusin dia pacar punya atau gimana? masalah. Dia punya masalah lagi itu dia ribut Oh, sama pacarnya. oke. Nah, dia nggak tahan menahan tekanan, akhirnya Terus dia ambil bunuh diri. kesimpulan. Orang mah kalau haus minumnya air aqua, dia minum Baygon. Baik, udah. Padahal kan dia sudah kenal kenal Tuhan Yesus kan? Kenapa mau bunuh diri ya? Ya, bukan kenal lagi Pak, tapi guru sekolah minggu dia. Oh dulu, oh perempuan ya, yang perempuan. Iya. Ya, yang udah married itu. Oh dia guru sekolah minggu, dia malah mau minum Baygon ya. Oke. Nah, Lalu siapa yang akhirnya apa? berdoain? Tuhan tolong. Oh, Saat itu saya dapat kabar anak saya masuk rumah sakit, saya berdiam diri, saya cuman bilang sama Tuhan, kalau memang saya harus kehilangan, ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Saya ingat Ayub kan. Ayub oh ya, 10 anaknya habis mati semua ya, semua. mati semua. Ya, hartanya habis. Jadi iya, menderita sakit dia ya. Amin. Ya, Ya, dibanding Ayub nggak ada apa-apanya tidak ada kita ini. apa-apanya. Betul. Jadi jangan kita ya bapak-bapak ibu-ibu yang mendengar menyaksikan kesaksian ini jangan cemen Pak. Iya, Punya masalah sedikit udah iya. goncang Goncang, imannya. mau bunuh Nggak diri. mau Iya, nggak mau ke gereja. Nah, kamu gereja. Iya, apa? iya. Kecewa sama Tuhan. Iya nggak? Nah, coba-coba, coba-coba main-main dengan setan, ya kan? Artinya Berkawan. eh, Ya, banyak orang berkumpul. yang gantung diri, Pak. Ya, Ya, kalau mau gantung berkompromi dengan diri, iblis. Ya, kalau mau gantung diri di Pontoge, Pak. Jadi nggak mati. nggak mati. Iya, iya, iya. Oke. Di Pontoge, Pontoge, Pak. Iya, iya. Pondoge Pontomat ya. Oke, boleh. Ya, Pontoge kan kecil itu. Iya, Ya, jadi iya, iya. banyak pengalaman saya. Iya. Ada juga saat saya keadaan susah, mepet, anak saya sekolah, nggak bisa beli buku. Oke. Nah, tiba-tiba saya ibadah di Citraland situ, di Aha, Grogol. oke. Eh, anak saya bilang besok Senin nggak mau sekolah karena belum punya buku. Anak yang kelas berapa itu waktu itu, Pak? Ya, anak saya lagi itu yang kuliah masih SMA kelas 1, yang kecil masih SD. Oh, yang SD itu nggak mau sekolah karena nggak ada buku gitu ya? Ya, anak-anak saya kan sekolah di Puri, sekolah Notre Dame, sekolah Katolik. Oh, ya, ya. Jadi Oke, dia malu kalau nggak punya buku. Akhirnya saya baca firman, mintalah dalam namaku, maka kau akan kuberikan. oke. Lalu? Saya bilang sama anak saya, kan udah papi doa semalam. Tenang saja, saya bilang. Pas anak saya lagi duduk di lantai, mau masuk pintu gereja, di situ ada ATM 5 biji, Pak. Eh, Nah, ATM ATM, ATM. 5 biji, 5 kartu maksudnya? Maksudnya 5 mesin, 5 mesin. Oh, 5 mesin, ada 5 mesin ATM Ya, ya. Lalu apa? ada BCA, ada Bank Venin, ada Bank Mandiri, ada BRI. Oh, Nah, oke. tiba-tiba dari salah mesin itu berbunyi. Oh, Cek, cek, cer, cer. oh, ada orang kah? Ada orang situ? Saya nggak ada orang, sepi, sepi. Loh, Anak saya bilang, papi, ada uang itu keluar, itu uang keluar. Nah, oke. jadi saya samperin di ATM itu keluar duit sendiri. Wah, Saya lagi ini itu baru butuh dengar uang, saya nih. lagi itu butuh uang 2.400.000 Heeh, dan keluarnya pas seperti itu. 2.400.000, 2.400.000. Nah, ah, ah. Wah, ini biasanya kan ATM di mana, Pak? biasanya kan Di dekat keluar gereja atau di mana? dekat gereja Dekat gereja di ya. di di, di mallnya Ciputra, Pak. Oh, oh
Mall Ciputra ya. Itu kan ramai itu ya. Nggak ada orang di ATM tuh nggak ada. Nggak ada, lagi sepi. Kebetulan lagi sepi. Oh, di salah satu ATM Akhirnya, kedengaran suara itu ya. akhirnya, akhirnya spontanitas saya ambil aja uang itu. Iya, kan nggak ada orang. Ya benar Nah, juga. Ya. saya ambil ketawa-tawa kita bertiga. Hmm. Nah, cuman sejenak saya merasa bagaimana ya, saya konsultasi sama banyak pendeta. Saya bilang, saya berdosa apa tidak ini, saya bilang. Oh iya, bukan Ya, uang saya, betul ya. sekarang gini dia bilang, Tuhan menolong seseorang itu masing-masing punya cara. Punya cara. Ya, Itu caranya Tuhan. ya, Karena kamu membutuhkan uang untuk beli buku. Nah, itu caranya Tuhan. Nah, sekarang betul. gini, bagaimana kamu lagi jalan di tempat sepi, ketemu bungkusan. Bungkus koran nggak ada alamatnya, nggak ada apa, pas dibuka uang 500 juta, bagaimana? Ya, Apakah kamu 500 juta. Ya, kasih polisi uang itu? Ya enggak lah, dia bilang. ya betul lah. Orang Ya, orang betul, nggak ada masuk akal. alamatnya. Nggak ada alamatnya. Nah, jadi Tuhan punya cara kalau mau menolong kita. Nah, Ya, caranya Tuhan bukan caranya kita. ya. Jadi Oke. saya ada pengalaman seperti itu, Pak. Ya, Jadi silakan. anak saya disembuhkan Tuhan, anak saya juga diselamatkan, Amin. bisa dari ya rencana bunuh diri. Dan terakhir, saya pernah ditugasin kerja sama perusahaan. Saya kan kerja di perusahaan panci, Pak. Panci Oke, PT HK Sima. Ya, oke. jadi salesnya itu banyak, ada ribuan sales. Jadi saya membimbing sales di daerah Medan. Oh, di Nah, Medan berangkat kah? saya 16 orang, ya berangkat 16 orang lewat darat, ya disuruh jual panci 1 bulan 1.000 unit. Hmm. Satu panci harganya sekitar 2 jutaan. Itu nggak gampang, Pak. Wah, 2 juta ya? Iya, iya. Nggak, nggak gampang itu, Pak. Iya. Tapi saya cuma bisa berdoa. Tapi dalam waktu 16 hari saya mencapai 1.333 unit. Wah, lebih dari 1.000 panci terjual ya? Iya. Iya. Nah, lalu malamnya kita bikin acara perpisahan sama cabang Medan Oh, di oke. Danau Toba. Di Danau Toba. Lalu? Bikin acara perpisahan, biasa malam hiburan kita bikin acara dangdutan atau apa. Ya. Nah, paginya saya main jet ski. Main jet Oh, ski berdua sama anak buah saya namanya Opan. oke. Nah, main jet ski, muter-muter di Danau Toba situ, udah dikasih tanda 3 kali mati jet skinya. Oh, Akhirnya apa? Saya coba-coba main ke tengah-tengah Danau Toba. oke. Di tengah-tengah Danau Toba mati lagi jet skinya. Kenapa? Mesinnya mati sendiri kah? Ya, mati sendiri. Oh, lalu? Akhirnya coba Problem kita lah itu. nyalain. Hmm. Ya, coba kita nyalain. Akhirnya coba saya bawa, baru saya bawa kira-kira 1 meter jauhnya, saya dihantam ombak. Hmm. Oke. Dihantam ombak itu tenggelam. Mesinnya tenggelam ke bawah. Jadi tinggal Oh, moncongnya aja. iya. Nah, saya bertahan 1,5 jam di air saat itu. Oke. Mau coba berenang ke pinggir nggak mungkin sampai itu Jauh. jauh. Jauh kan? Akhirnya saya bertahan di air. Ada kapal feri lewat satu, saya teriak minta tolong. Nggak ada yang menghiraukan. Oh, nggak dengar kah mereka? Kan ada orang Iya, tenggelam. Dia nggak peduli kah? iya, nggak peduli. Wah, kejam kali Satu dunia ini. kap, satu kapal sampai Hah? satu Kenapa satu satu kapal? kapal sampai 7 kapal nggak ada yang peduli. Loh. Ini Akhirnya bagaimana ya? saya Oke. sudah lemas di air. Saya pikir ya udahlah jadi kuburan saya nih air ini nih. Oh, oke. Saya Lalu sudah siapa lemas yang itu. menolong, Pak?
Ya, yang menolong Tuhan, Pak. Bagaimana caranya Tuhan Saya menolong? minta Pakai tolong ke siapa? Tuhan, Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan, Tuhan ampuni saya bilang. Apabila saya banyak kesalahan, ampuni, saya minta Oke. tolong. Nah, pada waktu saya udah terumbang-ambing ombak, saya sudah tiduran di pelampung yang sudah robek. Ya. Saya sudah ketakutan karena dalamnya 1.000 meter itu. Iya, dalam banget itu yang tengah-tengah. Danau. Iya, Iya, sangat dalam. airnya biru. Itu Iya, ombaknya kenceng, Pak. biru Tambah siang biru tambah biru kenceng. tua lah itu ya. Biru tua kan? Ah, Hampir hitam tuh. iya, Iya. Lalu siapa yang nolong? ombak. Akhirnya apa? Pada saat saya udah lemes, Hah? tiba-tiba ada kapal yang ke-8, kapal Lewat. pesiar. Oh. Iya, kapal pesiar itu yang bawa anak buah saya Ah, oke oke. rekreasi. Terus Nah, kapal itu kenal ya? menghalangi ombak. Dia bilang tenang, tenang, tenang. Dia bilang tenang, Lai. Dia bilang tenang, Lai. Dia bilang. Oh, oke. Nah, saat itu ada anak muda sama pacarnya di lantai atas kapal. Hmm. Dia buka celana, pakai celana kolor aja dia. Oke. Dia Lompat dia. lompat dari atas kapal, badannya bertato semua. Oh. Dia lompat dari atas kapal, dia ambil tali, diikat di pinggang saya dikerek naik ke atas. Oh, astaga. Iya. Saking terharunya saya sambil netes air mata. Iya, iya, iya. Saya merasa hidup baru saat itu. Amin. Iya. Ya, lepas dari kematian. Iya, iya, iya. Jadi Tuhan kirim kapal yang ke-8. Ke-8 baru muncul penolong ya. Tuhan pakai itu ya. Iya, Itu kira-kira tahun berapa, ada itu. Pak Ferry? Kira-kira Tahun sekitar tahun 2000, tahun 2015, Pak. 15. Padahal Pak Ferry bertobat tahun berapa? 2014 ya? Iya. 1 tahun ya? 1 tahun ya. Oke. eh, Ya, ya. Luar biasa. ya Jadi, dari situ saya selamat. ya, ya. Akhirnya Oke. apa? Saya berjanji sama Tuhan, saya ingin baca firman, tapi Tuhan bukan hanya berikan kesempatan saya baca, tapi saya sekolah STT saya. Oh, di mana? Di Petamburan itu kan? Bukan, Pak, di Tangerang. Di yang Tangerang ya. Yang gereja untuk sekolah teologi ST, yang STT, apa punya STT Andatu namanya, STT Andatu. eh, yang Awan Datu punya itu kan? Eh, Awan Datu kemungkinan, punya kan? kemungkinan, Pak. Iya, Ah, Anak Datu ya. Ya. Andatu. Berapa tahun Pak di sekolah di situ? 3 tahun? Ya, tahun, Pak. 4 tahun ya? Eh, Oke. Jadi Pak Ferry sudah ditabiskan jadi pendeta kan? belum. Belum. Jadi sebagai penatua aja hari ini. Iya, sudah selesai aja gitu. Selesai. Tahun berapa selesai sekolah itu? Tahun lalu, Pak, tahun lalu. Oh, tahun lalu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Adakah kesulitan atau tantangan, bahkan penolakan yang Pak Ferry hadapi setelah menjadi pengikut Kristus ya? Tantangan dari keluarga, pihak bapak atau ibu atau masyarakat. Ada nggak? Atau Ya, pertama masyarakat setempat. mata setempat. Oke, apa itu? Ya, Bagaimana? masyarakat setempat kan mereka taunya saya dulu kan suka ikut tahlilan kalau Iya, ada acara-acara. tahu-tahu nggak muncul, iya kan? Ya, Nah, bahkan mereka tahu saya beralih. beralih, makan babi pula, ya nggak? Bercanda Pak, bercanda. Ternyata gini, Pak. Ah, Dulu waktu di Muslim itu kan babi itu haram. iya. Tapi Lalu? setelah jadi Kristen babi itu harum, Pak. Ah, itu dia. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi Kalau ada kata tantangan dari kalau pihak kata keluarga, ada tantangan, Pak. Dari pihak keluarga, nggak ada, Pak. dari keluarga. Nggak ada. Nah, dari pihak Ya, bapak, om-om, apa
tante-tante atau apalah. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada Ada. tantangan ya dari pihak mantan saya itu. Oh itu aja kan? Ya nggak apa-apa. Ya itu nanti biar Tuhan yang berperkara kan. EGP Pak, EGP, EGP EGP Pak. ya. Emang gue pikirin. Ya, ya, ya. Ya, oke. Ya, Pak Ferry, apa yang membuat Pak Ferry ini tetap setia sampai hari ini berjalan bersama Kristus? Kan berjalan bersama Kristus tidak mudah. Karena Tuhan bilang kan, kalau ikut aku harus pikul salib, ya enggak? Tidak jalan tol, tidak jalan mulus, ya enggak? Coba ceritakan. Apa yang terjadi setelah mengikuti Yesus? Ternyata tidak seindah yang Ya dibayangkan. memang nggak ada pilihan Pak, nggak ada pilihan. Pilihan cuma satu Pak. Iya, iya. One way Jesus Pak. Oh, one way to Jesus. Oke, very good ya. Jadi ya itu yang membuat Pak Ferry tetap setia sampai hari ini berjalan bersama Kristus walaupun banyak tantangan. Walaupun ikut salib, pikul salib. Kan Tuhan bicara gini kan, if you love me, you have to follow my commandment, ya kan? Kalau engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti perintahku ya. You have to follow my commandment. Ya, ya. Oke, saya beri kesempatan ya, bentar Pak Ferry. Ada Mama Ita ini, Mama Ita dari Depok. Selamat siang, Mama Ita. Nah, terlambat masuk, jangan-jangan nggak dengar kesaksian awal. Ada yang mau ditanyakan? Lewat aja dulu Pak Lewat dulu. Andre. Terlambat Ya. masuk ya? Iya, Terlambat masuk. saya lagi di rumah sakit. Saya di Oh, rumah dari sakit, rumah sakit. kontrol Ya, ya, ya. Kontrol. kontrol bulanan. Ya, oke. Ibu Yuwana, ada yang mau ditanyakan? Ada mau berbicara dengan narasumber ini? Pak Yuwana ini siapa? Temannya Pak Ferry kan? Bukan? Iya Pak. Oh, Ya, ya. shalom Pak Ya, Andre, shalom, shalom Bu juga Yuwana. Pak Dari Ferry. mana ini? Dari Jakarta juga? Ya, Jakarta. Jakarta. Ya. Ya, Ya. ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Boleh. Boleh buka videonya supaya teman-teman di YouTube juga bisa Kalau berkenalan. mengenai Boleh? Videonya, Ya. kameranya boleh buka? oh Ya, karena tertutup kan. Nanti orang-orang melihat tembok bicara, ya enggak? enggak Pak. Ya, tembok kok bicara ini, siapa ini? Nah, oh Bu Yana, bisa tolong buka sebentar kameranya? Boleh? Ya. Belum terbuka kameranya? Masih tembok Pak, masih tembok. Nah. Masih tembok nih. Nanti Bu Yana bicara nanti orang pikir, Ya. sudah Ya, ada. terbuka ya Pak. Saya kasih ya spotlight Ya. ya. Oke Bu Yana, Ya. apa kabar Bu Yana? Tahu Baik. ini link ini dari mana? Dari Pak Ferry kah? Dari Pak Ferry, ya. Nah, Pak Ferry, kita ada di podcast ini, kesaksian ini setiap hari Senin, Selasa, Rabu saja Bu Yana. Kalau mau ikut mendengarkan, monitor boleh saja, sama saja. Link Zoom-nya sama Bu Yana ya. Oh, Kalau ada iya. kesempatan boleh masuk untuk mendengarkan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bu Yana, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ya. Ya. Ya, hanya paling menyampaikan aja ya Pak. Ya. Saya ya cukup terkesan dengan riwayat hidupnya Pak Ferry ya, dari dunia yang berbeda, maksudnya dari kepercayaan yang ya menurut kita ya bukan jalan kebenaran gitu ya. Nah, sekarang masuk ke dalam jalan kebenaran. Betul. Ya, dan itu dilewatinya dengan berbagai cobaan, dengan berbagai problem. Tidak mudah. Tidak mudah, betul. Ya. Tapi tetap konsisten sampai sekarang. Konsisten sampai sekarang mengikuti Yesus, walaupun sesudah masuk dalam ikut Yesus itu banyak cobaan juga saya dengar tadi ya. Amin. Jadi sudah dibaptis, sudah masuk ke Kristen,
Tapi cobaan itu ada. Sampai apa tadi cobaan yang bertubi-tubi sampai apa menyangkut ya hubungan dengan maut segala macam gitu Iya. ya. Ya, Mau tapi mati. tetap betul betul begitu. Tapi tetap aja konsisten gitu Yes. masuk dan mengikuti jalan kebenaran itu karena Amin. karena beliau sudah tahu jalan kebenarannya dan dia konsisten gitu. Dan Yes. itu saya akuin jempol ya, maksudnya saya salut juga dengan kesaksiannya. Ya pesan saya ya, kita tetap saja, kita Amin. tetap terutama untuk Pak Ferry tadi ya, tetap di jalan Yesus. Dan saya yakin, apalagi Pak Ferry sekarang sebentar lagi akan sudah sekolah teologi ya. Sekolah Iya. teologi berarti kan ke depannya mungkin ada kesempatan untuk jadi pendeta juga, begitu Iya, menyampaikan betul. firman Tuhan, menyampaikan kebenarannya, dan Amin. itu satu hal yang sangat-sangat positif ya, sangat-sangat Positif, ya. bagus ya, karena Right. dari hal yang dari kepercayaan bukan Kristen ke Kristen gitu. Iya, betul. Nah itu baik-baik sekali. Ya. Ya itu aja sih. Oke. Shalom. Terima Terima kasih. kasih Bu Yuwana Ya, atas sama-sama. Terima kasih. partisipasi dan kontribusinya untuk ikut bertanya tentang kesaksian dari Pak Ferry ya. Untuk Ya, selanjutnya terima Bu kasih. Ferry, Bu Yuwana bisa ikut setiap Senin. Minggu depan Ya. ada Senin, Selasa, Rabu. Saya Oh, tetap iya. ada di sini dan ada narasumber-narasumber yang lainnya yang lebih Iya, iya. Oke. Gak apa-apa, Ya, ya. silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Yana. Andre. Bu, Shalom. Pak Ferry ada nomor teleponnya, nomor WA-nya kan, Bu Yana? Ya, ada. Saya bisa undang, Bu Yuwana. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuwana atas Ya, shalom. partisipasinya. Tetap semangat ya Bu Yuwana. Semuanya Terima demi kasih. kemuliaan nama Tuhan ya. Oke, Bu Yana. Ya, teman-teman, ada yang mau disampaikan, mau bertanya lagi boleh. Apa nih? Do Soying. Selamat siang. Siapa Ibu kan? Ibu Do Soying. Halo. Selamat siang, Ibu Do Soying. Apa temannya Pak Ferry juga kan? Bukan, Pak. Bukan ya? Oke, enggak apa-apa. Alright, Pak Ferry. Setelah Pak Ferry pengalaman yang luar biasa ya. Apalagi ditunjang oleh Pak Ferry sudah sekolah teologi ya. Sudah lulus. Pernahkah Pak Ferry menyampaikan kebenaran atau bersaksi kepada orang yang belum kenal? Mungkin waktu di ruang tunggu rumah sakit atau di ruang apotek atau di airport, di ruang tunggu kan berjejeran sama duduk berdampingan sama orang yang tidak kenal. Pak Ferry mencoba membuka percakapan yang mengarah ke arah gospel ya, mengarah ke arah kebenaran. Pernahkah dia menyampaikan kebenaran kepada orang yang belum kenal? Silakan. Ada pengalaman? Silakan. Ya, banyak pengalaman Pak. Terakhir saya pun ya di luar dugaan saya juga itu. Saya pernah tahun lalu saat saya beribadah di gereja GSJA Taman Palem Cengkareng. Oh, GSJA ya. Saya dipanggil suruh maju ke depan, saya dikasih cindera mata, dikalungin bunga yang terbuat dari uang. Saya pikir ada apa, saya dipanggil. Ya ini contoh, dia bilang, contoh Pak Ferry ini, dia bilang. Ya Pak Ferry ini kita nobatkan pembawa jiwa terbanyak, dia bilang. Wah, keren. Luar biasa. Iya. Kenapa pembawa jiwa terbanyak? Waktu kapan Ya, Pak Ferry menginjili saya orang? banyak membawa orang untuk beribadah sama-sama yang terutama yang dari seberang itu agak susah, Pak. Iya, memang tidak mudah. Iya. Ya, ada berapa orang yang dari seberang ikut saya. Oke. Beribadah.
sampai dibaptis mereka. Oke. Ya, rata-rata mereka melihat yang latar belakang saya ya galak sama anak buah. Ya, kalau Iya, orang iya. melakukan kesalahan, apalagi Right. yang namanya pakai uang perusahaan Oke. tanpa izin. Saya Iya. kasih dua alternatif, Pak. Apa itu? Kamu mau saya proses secara hukum atau saya gebukin, saya bilang. Lalu apa jawab mereka, Pak? Ya milih digebukin, Pak. Kalau diproses kan masuk penjara, Pak. Penjara. Kalau digebukin, hanya betul nggak Pak Ferry tega mau gebukin orang? Jangan, Pak. Betul. Ya Atau gimana? saat itu saya lakukan saya di luar Tuhan, Pak. Oh, belum Saya kenal Tuhan kah waktu itu? belum. Oh, belum. Oke lah. Makanya Hah? mereka menilai saya kenal Tuhan kok berubah. Yang Oh, tadinya saya galak, saya iya, ya taekwondo kan? Betul. Taekwondo sampai berani dan hitam. Iya. Iya, mana akhirnya berani? mereka melihat perubahan-perubahan yang ada sama diri saya, mereka Kaget. telusuri dari mana saya bisa berubah. Ternyata saya sudah bertobat. Iya, iya. Akhirnya Oke, apa? oke. Mereka saya suka ajak dulu pertama. Yuk ikut saya kemana? Ayo ikut makan, saya bilang. Mungkin makan. Oke. Ya, saya Makan di mana? Di ajak gereja. ke Raden Saleh, Pak, tepatnya Pak Junedi Salat Oh, almarhum. iya, ya, Junaidi Salat. Iya, iya. Nah, di Iya, saya situ kan dengar tuh waktu itu. kumpul gitu, Pak. Iya, Orang-orang yang pakai jilbab, pakai peci, Murtadin ya, pakai ya. Iya. sorban. Itu Nah, tahun berapa, Pak? komunitas Tahun berapa? komuni, Tahun komuni, 90-an? tahun 2000 1000 tahun 2018 lah itu. 2018 ya? Oh iya. Oke. Akhirnya saya bawa ke situ, mereka kaget. Wah, apa ini? Ibadahnya kan Eh, ya, ibadahnya pakai peci, pakai kerudung. jilbab ya, ya. Nah, dari situ mereka Hmm. melihat, terus ketemu Pak Saifuddin Ibrahim. Oh ya, waktu itu Ya, masih situ ya. Ya, ya. Oke. iya, diinjilin sama mereka. Oh. Akhirnya apa? Mereka dengan sendirinya mereka bisa memilih. Iya, dibukakan ya mata Jadi, rohaninya ya, yang buta. iya. Iya. Oke. Jadi, cara saya seperti itu. Ajak aja. Mau kemana? Makan, saya bilang. Kan. Nah. Di Raden Saleh Nah, ada makan kah di sampai komunitas di itu? sono dia kaget kan? Eh, nggak ada makan Ya, ya udah, pulangnya kita ajak makan. Ya, pulangnya. Iya, iya, iya. Oke. pulangnya kita ajak makan. Ya, makan apa? Ketoprak aja, Iya. piring. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Oke. Lalu, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ah, ya, oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya, Pak. Nah, Bagaimana Pak Ferry melihat peran Tuhan ya di masa-masa sulit dalam hidup Pak Ferry? Ya, silakan. iya, di masa sulit kehidupan saya juga introspeksi diri. Iya, oke. Kenapa? Kok sulit? Saya kan sekarang saya dagang nih, Pak. Iya. Dagang kuliner. Saya buka mie ayam di rumah. Jakarta 88. Oh, ada di rumah kah? Iya, di Di garasi mana? saya. Meruya. Ya, di Maruya. Namanya mie ayam Jakarta JKT 88. Wah, keren. JKT 88. Kenapa disebut 88? Apakah waktu pertobatan 88? Apa itu? Bukan, angka Kenapa? 8 itu kan angka angka mujur yang saya dapatkan dari Tuhan. Karena Oh. kapal yang ke-8 itu yang nolongin saya kan. Oh iya, 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 benar-benar ya. Ya, kapal yang ke-8 yang menolong jiwanya Pak Ferry waktu di Danau Toba kan? Oke, masuk Ya. akal. Ya. Jadi JKT Jadi 88 mie ayam. Oke. jadi Yang banyak masak siapa, Pak Ferry? Ada yang saya masak? sendiri, Pak. Saya Oh, sendiri. Pak Ferry sendiri kah? Wah, Iya. bukan main ini. Keren ini. Ya. Dari mana Ya, dapat ilmu ini, catering ini? Siapa yang mengajar? Dari,
Dari Tuhan, Pak. Tuhan ya. Lewat apa? Lewat Kalau YouTube? kalau saya lagi nongkrong di depan dapur, Nah, saya bilang, Tuhan ajari saya masak, Tuhan, ya, nah, supaya masakan saya enak. Ya udah, saya oh. otodidak aja. Saya minta sama Tuhan, Tuhan yang ngajarin, Pak. Nah, lalu Pak Ferry lihat-lihat YouTube, Tuhan pakai YouTube kan bisa juga kan? Atau Wah, gimana? enggak, saya nggak lihat-lihat YouTube, Pak, enggak. Jadi bagaimana? Ya, Ambil aja, perkirakan aja, kira-kira. perkiraan saja. Ya, oke. Misalkan Minyak ayam sudah segini, dicincang, garamnya segini, ya toh? ya, Itu. perkiraan aja. Dan saya nggak pernah cobain masak itu. Oh, Tapi rata-rata orang yang makan mie saya, ya bilangnya enak. oke. Jadi kalau kalau nggak pernah dirasain, bagaimana mau menciptakan standar yang sama kan? Harus sama Ya, Pak. Hari hari kan pertama, hari ke-14 pengakuan harus dari sama publik, rasanya. Pak. Hah? Dari publik, yang pengakuan dari orang-orang yang beli itu. Orang beli, ya. Jadi cukup, asinnya cukup, pedesnya cukup, begitu ya? Iya. Oke, ya, Dan saya makan sendiri, masakan saya, oh enak. Saya kan pencinta mie, jadi saya ya, tahu ya. enak. Oke, ya, ya. Oke, Ya, mantap ya, Pak Ferry. Jadi eh, ada lagi yang mau Pak Ferry sampaikan? ya, Kesaksiannya, untuk mengenai kesaksian? saudara-saudara kita yang seiman, jangan pernah nuntut Tuhan, tapi kita seringkali kan nuntut Tuhan. Iya, Ya, kita misalkan berangkat ke luar kota, kita berdoa, Tuhan diminta jagain rumah kita, jadi saptam ya? ya kan? Ya, Banyak kita nuntut Tuhan, keselamatan, ya. Tapi kita juga harus sadar apa yang harus kita berikan buat Tuhan. yes, ya, betul. Harta Tuhan gak butuh. Ya kan? Semua yang kita punya kekayaan di dunia ini Tuhan gak butuh. Tuhan Tuhan punya, lebih kaya dari kita. Tuhan punya, betul. Ya. Ya, alright. Yang Tuhan inginkan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ya, good. Ya, bisa nggak kita memenangkan jiwa teman-teman kita yang malas ke gereja, ya, supaya mereka semangat lagi gimana? Keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, Ya, bagaimana supaya mengenal? oke, Nah, very good. itu pembalasan kita untuk Tuhan seperti itu aja. Yes, betul. Ya. Tuhan nggak butuh harta Kalau kita. Betul. nggak butuh, Pak. Dia punya dunia ini dia punya Pak ya. Ya, Ya, iya. ya. Oke. Uangmu yang nilainya bukan miliaran tapi triliun. Nggak bisa sogok menyogok sama Tuhan kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Amin. Misalkan Ya, anak kita, keluarga kita, istri kita atau suami, Tuhan hidupkan lagi dong orang tua saya, suami saya, istri saya kasih nih 1 triliun Tuhan. nggak butuh Apa satu Tuhan triliun. bilang? Tidak berlaku itu. Ya, ya, Ya. ya, ya, betul. Jadi belajarlah kita juga punya sifat penolong. Amin, amin. Ya, Bukan hanya menolong, tapi bisa juga memberi. amin. Gitu. Ya, Nah, itu ajaran yang dinilai sama Tuhan. amin. Ya. Oke Pak, Pak Ferry. Kalau boleh berbagi Pak, apa pesan Pak Ferry untuk pendengar podcast ini dan yang di YouTube channel ini ya, makin banyak. Pesan Pak Ferry untuk pendengar podcast atau YouTube channel ya, yang mungkin masih ragu Ya, atau belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. ya gini, Silakan. yang ragu-ragu, yang belum mengenal apalagi. Hmm, Yang ragu-ragu, hilangkan rasa ragu-ragu. oke. Nah, terus yang belum mengenal, marilah mengenal Tuhan Sang Juru Selamat dunia ini. Amin. Ya, terus kalau sudah
tidak ragu-ragu, yang sudah mengenal, libatkan Tuhan setiap langkah hidupmu. Amin. Dimanapun kau berada, usaha apapun, libatkan Tuhan. Dan melibatkan Tuhan pun tidak dipungut bayaran. Amin. Ya, kadang-kadang kita doa aja males. Iya. Ya. Doa makan aja kadang-kadang kalau sudah lapar main makan aja, nggak doa lagi. Nah, giliran apa Pak? Sakit perut, mencret-mencret misalkan. Baru minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Nanti jawabnya Tuhan, apa makan aja nggak doa kok. Ya. Iya. Oke. Giliran punya masalah dalam kesehatannya, baru Tuhan. Iya. Sama orang kaya, firman Tuhan bilang apa? Lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum Bung Jarum, betul. daripada orang kaya masuk surga. Iya. Karena apa? Orang kaya masuk surga itu memang susah. Dia mikirin hartanya. Iya. Bahkan Tuhan kita bilang apa? Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Nggak Ikutlah mau, aku. dia pergi. Ya, nggak mau Pak. Alright. Bahkan seringkali kita tutup mata melihat samping kita kiri kanan orang susah, kesusahan, benar-benar susah. Kita tutup mata pura-pura nggak dengar. Iya. Apakah itu ajaran? Iya. Ya, memang ajarannya kasihilah sesamamu, ya kan? Kita disuruh belajar mengasihi, tapi seringkali kita nih pura-pura nggak dengar, tutup mata kadang-kadang. Iya, iya. Oke. Saya Ya. saya seringkali ngalami, Pak. Apa Saya itu? kan jual alat terapi, Oh, ya. terapi Alat kesehatan, kesehatan ya. obo panci. Ya, Kesehatan. terkadang kita lagi kosong, kita tawarin temen, kita kasih diskon sampai 50%. Kita lagi ngomong, lagi bicara masalah produk knowledge, apa dia bilang? Sebentar ya saya mau kamar mandi. Jawabannya gitu, Pak. Iya, iya. Apakah sesuai lagu yang mengatakan dalam Yesus kita bersaudara, Iya. sekarang dan selama-lamanya? Nonsen itu, Pak. Iya, iya. Oke. Ya, Ya. Oke, Pak Ferry. Ayat ya, Pak. firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup Pak Ferry sampai hari ini apa, Pak? Bisa cerita? Enggak? Ya, seringkali kan pikiran kita ini terganggu, ekonomi kita terganggu, kesehatan kita terganggu. Terkadang kita bisa lupa Tuhan, Iya. bisa nggak ingat Tuhan. Artinya nggak ingat Tuhan, berdoa aja susah. Ya, ingatlah ayat yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Oke. Nah, coba dibaca 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya. Tetaplah berdoa. Nah, dalam kondisi Ya, pendek apapun, saja ya. du- Itu pendek saja. iya, Tetaplah berdoa. Iya, pendek itu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, ayat yang paling pendek kan. Oke, very good. Ya. Jadi Pak Ferry masih dong tetap menyampaikan atau menginjilin orang yang belum kenal kan sampai saat ini kan? oh, Ya. always Pernah Pak. nggak? Ya, pernah nggak Pak Ferry dicap, wah Kristenisasi ini, penistaan agama ini, ada nggak seperti itu, Pak Ferry? Iya, makanya kan firman Tuhan apa? Cerdik bagaikan ular, tulus bagaikan merpati. Nah, seperti merpati. Ya, kita juga harus cerdik. Caranya kita harus punya. Nah, Ada teman saya yang namanya Vincent, Pak. Rambutnya oke. gimbal. Rambutnya gimbal, badannya semua tato, mukanya tato, leher tato. Dia kalau masuk ke busway, saya pernah ikut dia. Nah, Selamat sore, selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.
Negara kita negara Pancasila yang terdiri dari berapa macam agama. Oh, menginjil di Brebes kah? Tapi ingat, keselamatan hanya satu, dari Yesus Kristus. Oke. Ya. Padahal di bis itu orang banyak yang pakai jilbab, Pak. Oh, lalu apa komentar mereka? Mereka pada bengong aja semua. Ya, Gak ada yang berani. nggak ada berani komen ya? Itu terlalu ekstrim, Pak. Kalau Ya, saya nggak kayak gitu. oke. Ya, kita yang ngikutin si Vincent itu ngeri, Pak. Oh iya, iya. Vincent orang mana? Manado kah? Bukan orang Kupang. Oh, Flores ya? Oke. Iya, Jadi kalau saya nggak kayak gitu, Pak, caranya. iya. Ya, saya kasih ayatnya yang saya tahu. Misalkan Ali Imran 3 ayat 45. 45 itu, oh itu penginjilan kontekstual ya? Ya. Nah, Isa terkemuka di dunia dan di Dunia dan di akhirat. akhirat. Ya. Oke. Oke Pak, Pak Ferry, waktunya sudah over ya. Nah, bisa berikan pesan-pesan moral apa atau nasihat-nasihat apa kesaksian dari Pak Ferry ya, mengalami Kristus secara pribadi, bisa sampaikan nasihat-nasihat atau pesan-pesan Ya, moral pesan apa yang moralnya, disampaikan. Silakan. pesan moralnya kita harus menjaga nama baik Tuhan kita. Ya. Jangan kita seperti keledai liar, arogansi. Ya. Ya, karena kita tampil ini beda. Kalau kita tidak beda, kita tidak ada istimewanya di mata Tuhan. Amin. Ya. Ibaratnya kita ini lilin yang dipasang dalam kegelapan. Ya. Kalau lilin itu dipasang dalam kegelapan, orang kan bisa melihat semua. Oh, ada sinar di situ. Ya kan? Kita ini sinar, sinar penerangan. Bagaimana kita ini bisa jadi terang, bukan jadi batu sandungan. Ya, seringkali saudara-saudara kita ini jadi batu sandungan untuk orang lain. Ya. Ya. Janganlah kita jadi batu sandungan, marilah kita jadi terang. Terang dalam kegelapan sehingga kita bisa jadi sinar, sinar dalam kegelapan. Right. Artinya juga kita jangan pernah meninggalkan Tuhan itu. Yes. Karena Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Yes. Jangan terbalik ya Pak ya. Ya. Jangan terbalik ya. Iya. Iya, jangan dibalik. Iya. Merasa banyak duit, merasa bisa melakukan segalanya karena uang. Akunya di depan, Tuhannya di belakang. Di belakang. Iya. Jangan akunya di depan, tapi Tuhan yang di depan. Amin. Ya. Jangan hidup ini dibulak-balik. Ya. Kan gitu. Ya. Kalau orang duit banyak, jadinya tuan. Iya, iya. Tuhannya di belakang, dianya sendiri yang jadi tuan. Tapi bukan Tuhan loh, tuan. Ya. Oke. Oke. Ya, itu ya pesan moralnya Pak Ferry ya. Iya. Ya, oke, sahabat Kompak Siang, kesaksian Pak Ferry Setiawan mengingatkan kita semua bahwa mujizat Tuhan tidak pernah terlambat. Ya toh, seperti Pak Ferry waktu tenggelam di Danau Toba ya. Dia pikir sudah terlambat ini. 7 kapal sudah lewat, nggak ada yang menolong, tapi tidak ada yang terlambat. Kapal ke-8. Saya saat itu sudah tekan kontrak mati Pak saat itu. Kontrak mati ya. Ketika kita merasa tidak ada jalan, ya sama dengan Pak Ferry waktu itu ya. Ketika tidak merasa tidak ada jalan, Tuhan justru membuka jalan lewat kapal ke-8. Mujizat itu nyata dialami oleh Pak Ferry dan dialami oleh kakaknya waktu pertama itu, waktu mengalami mujizat kesembuhan kakaknya duluan. Itu bukan hanya tanda kuasa Allah, tapi juga pintu masuk bagi Pak Ferry untuk mengenal Yesus secara pribadi. Artinya apa?
Tuhan bisa memakai peristiwa yang sulit sekalipun untuk membawa seseorang kepada keselamatan. Ya, seperti kata-kata bijak ya. Every setback is a setup for a comeback. Ya, setiap kemunduran bisa menjadi panggung bagi kebangkitan. Jadi closing statementnya yang saya tangkap dari kesaksian Pak Ferry dari awal, pertengahan sampai akhir. Mari kita belajar dari perjalanan hidup Pak Ferry Setiawan ya, bahwa Tuhan sanggup memakai apa saja. Keluarga bisa dipakai, sakit penyakit bisa dipakai, bahkan krisis hidup untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Mujizat itu nyata, tapi mujizat terbesar adalah membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus, karena ketika dia bekerja, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Keren ya, Pak Ferry yang saya hormati. Luar biasa hari ini kesaksian dari Pak Ferry, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat Pak Ferry, walaupun tidak mudah berjalan di dalam Tuhan. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesaksian hidup Pak Ferry Setiawan yang menunjukkan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau Allah yang masih melakukan mujizat, bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga mengubahkan hati, mengubahkan rohani. Kiranya setiap kami yang mendengar hari ini semakin percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala hal. Berkati Pak Ferry Setiawan, berkati pemirsa yang saat ini di virtual Zoom maupun di YouTube channel, dan tuntun kami semua untuk tetap setia berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Pak Ferry. Sampai jumpa minggu depan dengan narasumber yang lain lagi. Salam buat keluarga ya Pak Ferry, tetap semangat. Tetap saya doakan agar mie ayam kan? Jakarta ya, 88. mie ayam JKT 88. JKT 88 tetap bersinar untuk memberkati, menjadi berkat. Nanti mampir Pak kalau Bapak ke Jakarta. Oh siap Pak. Oke, nanti saya kalau ke Jakarta saya pasti akan mampir, saya akan kontak Pak Ferry. Oke Pak Ferry, jangan takut karena Roh Kudus ada bersama dengan kita ya. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak hal-hal yang kita tidak alami, yang tidak kita sukai, tapi percayalah Roh Kudus tetap bersama dengan Pak Ferry. Tetap semangat Pak Ferry. Tuhan Yesus